Bapak Ibu guru, TPG guru sekarang itu cair setiap bulan. SKTP bahkan terbit secara otomatis dan tanpa usulan ke dinas. Tapi banyak guru masih salah paham dan bisa bahkan gagal cair kalau tidak tahu tanggal-tanggal ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kita semua merasakan satu hal yang sama, biaya hidup yang makin naik, kebutuhan makin banyak, sementara penghasilan itu seringkali terasa tidak bergerak secepat kenaikan harga. Nah, di tengah kondisi ini, kabar baik datang untuk guru-guru di Indonesia. Tahun 2026, sistem pencairan tunjangan sertifikasi guru itu mengalami perubahan besar dan fundamental. Bukan lagi triwulan ya, tetapi per bulan. Bukan lagi ribet menunggu usulan dinas, tetapi SKTP itu terbit secara otomatis. Namun, di balik kabar gembira ini, ada tanggal-tanggal krusial dan mekanisme teknis yang wajib dipahami. Karena jika tidak, TPG bisa tertunda tanpa kita sadari. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara runtun berdasarkan informasi langsung dari admin Info GTK Kementerian Pendidikan, jadi bukan asumsi dan bukan hoax. Jadi pastikan Bapak Ibu guru menonton video ini sampai selesai, karena satu tanggal saja terlewat, dampaknya bisa 1 bulan tunjangan tertunda. Namun sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, dan buku-buku PAUD yang lain, atau buku-buku untuk menambah penghasilan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Oke Bapak Ibu guru, tanpa panjang lebar, jadi ada 3 informasi penting yang akan saya sampaikan di sini. Jadi yang pertama itu perubahan besar TPG tahun 2026. Jadi seperti kita ketahui bahwa tunjangan profesi guru untuk tahun 2026 ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dan fundamental. Jadi tidak lagi menerapkan sistem cair per triwulan ya. Seperti kita ketahui cair per triwulan itu dramatiknya banyak banget ya. Bahkan sampai hari ini ada guru-guru yang triwulan ketiga, triwulan keempat, bahkan yang kekurangan triwulan keempat itu belum dicairkan. Nah, mulai tahun 2026 ini TPG itu berubah, jadi cairnya sudah per bulan. Nanti akan saya tunjukkan sekaligus tanggal pencairannya kapan. Nah, tujuannya sebenarnya tetap ya untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru sendiri. Nah, makna TPG cair per bulan itu adalah, jadi guru itu tidak perlu lagi menunggu per triwulan ya, tiap 3 bulan sekali cair, tiap 3 bulan secari cair, tiap 3 bulan cair gitu ya. Padahal kebutuhan hidup Bapak Ibu guru itu tidak ditentukan dalam waktu 3 bulan, tapi ditentukan setiap hari. Sehingga kalau misalnya pencairan itu dilakukan tiap bulan, kemudian tiap bulan juga Bapak Ibu guru menerima gaji bulanan, itu akan sedikit, bukan akan sedikit, akan banyak membantu ya perekonomian Bapak Ibu guru sendiri. Oleh karena itu, ini harus menjadi apresiasi yang cukup besar buat Bapak Ibu guru sendiri. Tetapi Bapak Ibu guru, ada tantangannya. Kalau Bapak Ibu guru melakukan kesalahan-kesalahan kecil saja, itu bisa berakibat fatal yang pada akhirnya akan membuat tunjangan profesi Bapak Ibu guru itu tidak dicairkan untuk di bulan tersebut. Ya, bahkan untuk bulan-bulan berikutnya juga tidak akan dicairkan. Jadi nanti akan saya jelaskan di slide saya berikutnya apa yang Bapak Ibu guru perlu harus hindarkan ya. Kemudian arus keuangan itu kalau dicairkan lebih tiap bulan itu akan lebih stabil Bapak Ibu guru ya. Nanti ketika Bapak Ibu guru butuh, yaitu Bapak Ibu guru akan mendapatkan keinginan Bapak Ibu guru. Nah, ini bagian dari komitmen pemerintah Bapak Ibu guru ya pada kesejahteraan Bapak Ibu guru yang mungkin Bapak Ibu guru merasa bahwa masih kecil ya, tetapi ya kita harus apresiasi ini yang sudah dilakukan oleh Pak Mendikdasmen ya terhadap peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu guru. Kemudian tanggal penting ya. Jadi setiap tanggal 15 setiap bulannya ya itu adalah cut off data. Jadi tidak ada lagi proses penarikan data ya di setiap tanggal bulan. Jadi nanti di bulan Februari tanggal 15 itu akan di cut off penarikan datanya. Artinya itu sudah akan proses untuk penerbitan SKTP gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu guru tidak sigap, tidak lebih cepat untuk mengupdate setiap bulannya, ya dampaknya seperti itu tadi.
Nah, kemudian data itu akan ditarik dari Dapodik ke Info GTK, ya Bapak Ibu Guru. Jadi proses penarikannya itu mungkin membutuhkan 2-3 hari ya, seperti itu. Nah, baru sinkronisasi sebelum tanggal 15, seperti itu. Nah, untuk tanggal 15 sampai 20 itu adalah proses validasi ini sekaligus dalam penerbitan SKTP ya. Jadi sistem ini itu dilakukan secara otomatis Bapak Ibu Guru ya. Jadi yang penting Bapak Ibu Guru sudah update di Info GTK-nya ya. Sudah update di Dapodiknya. Nanti ketika ditarik otomatis ke Info GTK itu tidak terjadi misalnya kesalahan ya, warnanya warna merah ya, atau masih abu-abu ya, atau bahkan bisa langsung warna hijau gitu ya. Nah, Info GTK itu biasanya statusnya ini ya, sedang perbaikan. Kalau misalnya terjadi tiba-tiba warna merah, Bapak Ibu Guru nggak perlu khawatir ya akan hal tersebut. Ya, kecuali misalnya biasanya pasti akan ada notifikasi di bagian websitenya gitu, kalau sedang perbaikan seperti itu. Kemudian mengecek kelayakan penerima TPG itu juga dilakukan secara otomatis. Nah, tanggal 20 itu rekomendasi baru pencairan ya. Jadi data yang valid dikirim ke Kemenkeu, ke ASN. Untuk yang non ASN itu melalui Puslapdik ya, kemudian menunggu pencairan ke rekening. Nah, jadi biasanya di tanggal 20 ke atas itu baru pencairan. Itu mirip Bapak Ibu Guru sama mekanisme yang dilakukan oleh sertifikasi dosen. Jadi sertifikasi dosen itu juga pencairannya mesti selalu di atas tanggal 20 gitu ya. Tetapi umumnya yang menerima duluan itu adalah yang dosen-dosen ASN, baru yang non ASN. Nah, sama halnya nanti sama guru ya. Itu bedanya nggak sampai seminggu Bapak Ibu Guru. Biasanya 1-2 hari itu sudah ini. Antara ASN dan non ASN. Jadi prediksi saya itu yang akan diselesaikan dulu itu adalah guru-guru PNS dulu. Ya, guru-guru PNS. Nah, artinya pencairan ya, baru dilanjutkan ke guru-guru yang non-PNS, seperti itu. Lanjut, SKTP terbit otomatis di tahun 2026 Bapak Ibu Guru. Jadi ini tidak perlu lagi ada usulan ke dinas, tapi Ibu tahu sendiri ya, kalau usulan ke dinas itu harus menunggu terbit kode 16 ya, kalau Bapak Ibu Guru masih ingat ya semacam itu, kemudian harus kode 7, kemudian kode 08 dan lain sebagainya. Nah, begitu valid, SKTP itu langsung terbit Bapak Ibu Guru ya. Jadi kuncinya validasi itu ada di data Dapodik Bapak Ibu Guru. Jadi kalau data Dapodiknya sudah benar, di inputnya sudah benar, maka proses validasinya akan lebih cepat. Kemudian sistem pusat itu yang memproses ya, sistem pusat yang memproses hal tersebut semuanya. Jadi kembali lagi bahwa ini dilakukan secara otomatis sehingga bisa memudahkan Bapak Ibu Guru untuk mengontrol, melihat secara langsung kapan sebenarnya penerbitan SKTP-nya. Lalu bagaimana dengan peran dinas ya? Peran dinas pendidikan. Jadi dinas ini tetap fokus mengawasi Info GTK, Dapodik Bapak Ibu Guru. Ya, bukan berarti lepas tangan ya. Kemudian melaporkan guru yang tidak layak. Jadi kalau yang tidak layak itu nanti akan dilaporkan ke pusat ya, Info GTK. Nah, Bapak Ibu Guru juga akan mendapatkan notifikasi sehingga Bapak Ibu Guru diberikan kesempatan untuk memperbaiki tersebut. Jadi bukan lagi pengusul utama ya, yang dinas saat ini. Nah, fakta di lapangan untuk Januari 2026, jadi sebagian guru itu sudah cair TPG-nya, yang belum itu ditunggu hingga akhir Januari Bapak Ibu Guru ya. Jadi tanggal 26 sampai tanggal 31 itu banyak guru yang nanti akan melaporkan ya tunjangan profesi gurunya. Akhir pekan biasanya tidak ada pencairan Bapak Ibu Guru. Jadi Sabtu Minggu itu tidak ada pencairan. Jadi kita tunggu lagi di tanggal hari Senin ya, tanggal 26 itu sampai tanggal 31 Januari. Secara kesimpulan, 2026 itu sebenarnya era baru untuk TPG guru. Jadi lebih cepat, otomatis, dan transparan. Dan pastikan data Dapodik itu selalu valid. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.